everyone. Hai. Selamat datang di monolog bersama Hera again di Hera L Channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngelanjutin video sebelumnya yang udah aku buat di monolog episode 2 kalau nggak salah ya. Jadi di situ aku ngebahas tentang mata kuliah yang ada di pendidikan arsitektur dan arsitektur. Nah, di sini aku bakal ngelanjutin mata kuliah yang selanjutnya di semester selanjutnya. Karena di episode kemarin yang episode 2 itu aku baru ngejelasin satu semester, sekarang aku bakal ngelanjutin semester-semester selanjutnya dengan cepet aja gitu ya, kayak dengan cara menyebutkan aja. Langsung aja kita ke videonya. Ceria banget ya. Aku langsung aja ke mata kuliah yang ada di semester 2. Yang pertama, desain pendidikan, bimbingan konseling, pendidikan bahasa Indonesia, praktek batu dan beton, fisika dasar, struktur konstruksi bangunan 1, teori dan metode perancangan arsitektur, mekanika teknik, presentasi CAD. Masing-masing tuh bobotnya cuma 2-3 SKS aja, jadi nggak sampai 4 karena kita masih di semester 2. 2 ini terbilang banyak banget ya mata kuliahnya, cuman ya itu SKS-nya cuma 2-3 gitu-gitu aja. Cuman ya lumayan berat juga sih karena masih ada materi kuliah yang MKDU-nya. Contohnya tuh landasan pendidikan, bimbingan dan konseling, dan bahasa Indonesia itu merupakan MKDU yang dari UPI. Praktek batu dan beton, oh iya itu tuh kita kuliahnya praktek beneran, kita ngecor pondasi, bikin langsung ngaduk gitu-gitu. Pokoknya seru banget. Terus fisika dasar biasalah ya, berhitung gitu-gitu. Nah, terus di sini ada struktur konstruksi bangunan 1 atau SKB 1. Ini tuh kita mulai ngegambar di kertas A2, yaitu gambar manual sih, kayak rola, sambungan kayu, gambar ulang si rumah yang ada di tor. Nah, selanjutnya adalah teori dan metode perancangan arsitektur. Di sini kita tuh benar-benar disuruh ngedesain. Aku tuh awalnya kayak, wow, kita udah mulai ngedesain rumah satu lantai, kalau nggak salah, iya satu lantai aja. Kasih tuh ketentuannya kayak ukuran lahan segimana, ukuran bangunan segimana. Pokoknya kita dari mulai analisis penghuni sampai jadilah rumah. Selanjutnya ada mekanika teknik. Mekanika teknik ini lumayan berat sih karena ini pelajaran anak sipil, hitung kremona, menghitung beban gitu-gitu deh, pokoknya ribet banget. Terakhir adalah presentasi CAD. Nah, di sini kita mulai ke digital kita mengenal AutoCAD gitu-gitu deh pokoknya, terus nugas-nugas di AutoCAD juga. Oke. Di semester pendek UPI ini yang pendidikan teknik arsitektur tuh cuma ada 3 mata kuliah, sebenarnya ada 4 sih dulu tuh. Nah, yang keempat nih ternyata harus ini tuh untuk semester lanjut gitu loh, yang keempatnya. Jadi kayak kita tuh udah daftar nih, tiba-tiba dosennya bilang, emang kalian siap? Ini tuh pelajaran yang lanjut gitu. Jadi kayak kita tuh kayak disuruh ulang buat ulang daftar gitu deh pokoknya. Jadi ya udah, kita cuma ambil 3 mata kuliah, yaitu sejarah arsitektur, statistika terapan, dan kajian teknologi vokasi. Sebenarnya awalnya kayak kita liburan 3 bulan dipakai buat kuliah gitu. Awalnya kayak orang-orang liburan, kita tuh tetap kuliah gitu. Jadi kayak padahal kuliahnya tuh cuman seminggu 3 kali, kalau nggak 2 kali aja kalau nggak salah. Tapi yang serunya apa? Karena di sejarah arsitektur kita tuh ada tour ke Garut buat pergi ke kampung adat sama kampung naga. Nanti videonya nyusul ya, aku edit dulu. Oke. Statistika terapan juga belajar menghitung. Statistika itu beneran kadang bikin ngantuk, bikin pusing, tapi emang harus dilakuin karena buat kebutuhan kita juga nanti. Terus kajian teknologi dan vokasi, karena kita nanti tujuannya untuk ke SMK, jadi kita belajar kajian teknologi dan vokasi, kayak cara mengajar di SMK gitu. Itu tuh capek banget karena satu mata kuliah aja tuh bisa dari jam 7 sampai jam 12 siang. Itu tuh kayak capek banget gitu ya. Nah, yang pertama ada nirmana. Apa sih nirmana? Nirmana tuh kita hampir sama dengan estetika bentuk di arsitektur. Jadi di nirmana ini kita belajar warna, garis, perpaduan warna, perpaduan bentuk, pokoknya
semua hal tentang keindahan gitu. Dan tugas akhir dari Nirmana ini adalah tuh disuruh membuat maket niru arsitektur orang lain, kayak niru arsitektur yang bentang lebar maupun yang pencakar langit gitu. Kita niru dan kita bikin maketnya alias miniaturnya gitu. Studio Perancangan Arsitektur 1 atau disingkat SPA 1. Nah, di SPA 1 ini kita ngelanjutin dari teori dan metode perancangan arsitektur. Jadi, kita tuh pertama ngelewatin dulu kuliah teori dan metode, karena di situ tuh kita tuh diajarin dasar-dasarnya gitu loh. Nah, baru di SPA 1 ini kita mulai ngedesain gitu. Sama cara-caranya itu sama kayak yang di teori dan metode perancangan arsitektur. Hanya saja kita hanya melanjutkan gitu, tapi dengan desain yang lebih kompleks tentunya. Struktur konstruksi bangunan 2 masih sama tagihannya di kertas A2, terus meniru gambar yang telah disediakan dan tapi dengan tagihan yang bertambah gitu-gitu deh pokoknya. Makin pusing. Dan selanjutnya ada perancangan utilitas bangunan dan lingkungan. Ini seru banget, tapi isinya cuma presentasi aja sih, lebih ke banyak presentasi. Tapi kita juga ada jalan-jalan sih ke PDAM. Nah, jadi tugas kita tuh waktu itu tuh ke PDAM. Dan itu tuh jauh banget tuh, bener-bener jauh banget. Pokoknya PDAM yang ada di Dago aja, Dago Pakar. Jadi kita tuh awalnya naik bis dari universitas, kita naik bis sampai Dago Pakar. Kirain aku kan udah sampai, emang udah sampai ke PDAM-nya, tapi kita diminta untuk ke sumber airnya. Jadi kita jalan ke sumber air itu lumayan jauh. Terus selanjutnya ada desain digital lanjutan atau DDL. DDL ini lanjutan dari presentasi CAD, tapi kita di sini belajar SketchUp. Apa sih SketchUp? SketchUp itu adalah aplikasi 3D atau bisa dibilang aplikasi yang mendukung perarsitekturan, karena kita bisa ngebuat desain 3 dimensi atau desain 2 dimensi juga bisa. Pokoknya desain yang bisa cepet lah gitu. Pokoknya DDL tugas akhirnya kita bikin rumah di SketchUp dengan layer, dengan scene, pokoknya banyak. Lanjut ada strategi pembelajaran, pendidikan, teknik arsitektur. Ini adalah mata kuliah yang menjadi modal kita untuk mengajar di SMK. Semester 4. Di semester 4 ini ada 9 mata kuliah yang aku ambil, gila, banyak juga ya. Ini aku sambil lihat. Yang pertama ada kurikulum dan pembelajaran. Iya, ini mata kuliah yang hubungannya pasti sama SMK, keguruan lagi. Selanjutnya ada pengelolaan pendidikan. Ya sama, SMK lagi ujung-ujungnya. Yang ketiga ada pendidikan jasmani dan rohani. Lah ini mah mata kuliah selingan menurutku ya, karena ya isinya cuma olahraga. Senam aerobik, senam zumba. Tapi sayangnya semester 3 ini awal mula pandemi, jadi olahraganya baru sebentar udah keburu pandemi. Jadi olahraganya nggak bener, soalnya di rumah kan nggak bener. Pokoknya semester 4 ini udah mulai kacaunya, karena kan kita mulai PSBB, mulai ada corona juga, jadi kita mulai masuk ke kuliah atau online kelas dimulai dari sit dan nah gitulah. Pokoknya semester 4 berat banget. Nah, terus ada studio perancangan arsitektur 2 atau SPA 2, lanjutan yang dari yang tadi. Pokoknya kita tuh banyak lanjutan gitu deh pokoknya. Terus ada SKB 3 juga, lanjutan dari SKB 2 yang udah dikontrak kemarin. Ada sosioteknologi. Di sini kita ngebahas tentang filsuf gitu deh pokoknya. Nah, ada perencanaan tapak. Ini tuh lumayan berat juga. Tugasnya tuh seingat aku cuma ada 2. Pertama kita tuh disuruh bikin sekolah, kafe, galeri seni. Nah, aku tuh kebagian yang sekolah. Tugas akhirnya membuat resort yang besar, resort pantai gitu. Dan gila, panik banget karena hamin beberapa jam tuh laptop ini tidak mendukung, not responding lah, nge-lag lah, biasalah kan keberatan sama apa sih material-material yang dipakai juga. Jadi kadang kayak panik gitu loh kalau digital tuh paniknya tuh di situ. Sebenarnya kalau misalkan manual tuh kayak udah selesai gitu, cepet selesainya. Tapi kalau digital tuh emang cepet juga, cuman kadang kita tuh terkendala kayak not responding lah, bla 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 gitu. Nah, selanjutnya ada literasi ICT dan media pembelajaran
pendidikan teknik arsitektur. Terus CT itu kalau nggak salah kita tuh ngebahas jurnal-jurnal, buat artikel juga, buat media yang menarik. Dan yang terakhir semester sekarang yaitu semester 5. Semester 5 ini aku mengontrak seminar pendidikan agama Islam yaitu SPAI. Ini tuh udah termasuk seminarnya tiap 2 minggu sekali ya. Itu tuh seminar seupian gitu. Ada kewirausahaan. Sebenarnya kewirausahaan ini tuh gak wajib juga di kontrak di semester 5 karena sebenarnya yang cukup SKS dan yang mau mengontrak dipersilakan mengontrak. Jadi mata kuliah ini tuh bukan untuk di semester 5, tapi ini mah hanya yang mau mengontrak silahkan, yang SKS-nya lebih ya silahkan gitu. Ada SPA 3. SPA 3 ini lumayan karena kita membuat komplek perumahan yang cukup besar, lebih dari 20 hektar. Mantap. Terus ada perancangan interior dan furnitur. Ini juga agak berat karena kita ngedesain rumah 2 lantai dan harusnya sih sama maketnya gitu ya, karena pandemik juga jadi. Terus ada arsitektur bentang lebar, tugasnya ngebuat buku gitu. Arsitektur vernakular ini kayak ngebahas tentang kampung adat, kampung tradisional. Aku tuh kebagian kampung adat Duku. Terus ada evaluasi pembelajaran. Nah, di evaluasi pembelajaran ini juga berhubungan sama SMK. Jadi di sini tuh kita belajar bagaimana kita membuat soal untuk SMK atau lebih ke kayak kisi-kisi, rubik penilaian, bla bla bla. Cukup pusing karena di semester 5 ini banyak kelompok, banyak SKS juga, dan pandemik juga online, jadi kayak mata udah pusing gitu loh natap kamera mulu. Nah, buat teman-teman yang masih kurang jelas ya, aku tahu ini sih kurang jelas karena aku gak ngejelasin apa-apa. Jadi buat teman-teman yang misalkan masih bertanya-tanya ini apa itu apa, boleh komen di bawah apa aja yang kalian pertanyakan, karena aku tahu aku gak ngejelasin secara detail banget. Aku cuma bisa ngasih gambaran besarnya aja, gambaran secara luas gitu. Nah, buat lebih jelasnya ya kalian ayo masuk bergabunglah bersama kami gitu. Segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. See you in the next video.